Bagaimana jika ambisi Napoleon tidak pernah bertemu dengan realitas yang pahit? Kita akan menyelami titik percabangan sejarah yang sangat tipis, momen krusial di mana keputusan kecil dapat meruntuhkan seluruh peta Eropa. Pada tahun 1821, ambisi seorang jenderal muda berbenturan keras dengan batasan-batasan politik yang ada. Keputusan untuk melangkah maju atau mundur pada saat itu memiliki bobot yang luar biasa besar. Ini adalah persimpangan jalan di mana nasib benua ditentukan oleh seutas tali takdir yang sangat tipis. Realitas sejarah menunjukkan bahwa ambisi seringkali harus tunduk pada keharusan politik yang lebih besar. Namun, dalam skenario alternatif ini, kita akan melihat konsekuensi dari pilihan yang berbeda itu. Momen percabangan ini berpusat pada negosiasi aliansi yang sangat sensitif. Keputusan untuk membentuk koalisi mana yang akan diikuti oleh Napoleon atau menolak tawaran yang ada, menentukan arah pergerakan militer selanjutnya. Kontradiksi antara visi besar dan kenyataan di lapangan menjadi fokus utama narasi kita. Jika ia memilih jalur yang berbeda, seluruh arsitektur kekuasaan Eropa akan bergetar. Aliansi lama mungkin akan hancur sebelum sempat terbentuk dengan kokoh. Ini adalah awal dari serangkaian ketidakpastian yang tak terhindarkan. Perubahan kecil dalam aliansi ini memiliki dampak yang jauh melampaui pertempuran sesaat. Aliansi yang berbeda akan memicu reaksi berantai di seluruh benua. Negara-negara tetangga akan melihat potensi ancaman baru dari perubahan strategi tersebut. Realitas sejarah menunjukkan bahwa ketegangan politik selalu merambat ke setiap sudut wilayah. Dalam skenario ini, rantai reaksi itu dimulai jauh lebih cepat dan lebih ganas. Ketidakpastian ini menciptakan fondasi untuk kekacauan yang akan datang. Ambisi Napoleon yang berbeda akan membentuk persepsi kekuatan di mata para raja Eropa. Keputusan ini mengubah dinamika kekuasaan dari sekadar perebutan wilayah menjadi pertarungan ideologi besar. Raja-raja akan melihat potensi ancaman atau mitra baru yang sepenuhnya berbeda. Persepsi ini secara langsung memengaruhi respons militer dan diplomasi di seluruh benua. Perubahan psikologis pada para penguasa adalah variabel tersembunyi yang mendorong narasi sejarah kita. Jalur yang diambil Napoleon menciptakan sebuah realitas paralel di mana potensi besar bisa terwujud. Ini adalah dunia di mana perhitungan strategisnya melampaui batasan-batasan sejarah yang kita kenal. Keputusan ini membuka pintu menuju kemungkinan takdir yang sebelumnya tertutup rapat. Kita melihat bagaimana satu pilihan dapat memicu evolusi geopolitik secara radikal dan tidak terduga. Konsekuensinya adalah lahirnya sebuah tatanan dunia yang sepenuhnya berbeda dari yang pernah kita pahami. Momen percabangan ini bukan sekadar perubahan taktis di medan perang. Ini adalah pergeseran fundamental dalam cara manusia memahami ambisi dan batasan mereka. Keputusan kecil itu menjadi katalisator bagi evolusi sosial dan politik yang jauh lebih besar. Kita menyaksikan bagaimana realitas dapat dibentuk oleh sedikit perbedaan pada titik awal sejarah. Kontradiksi antara keinginan pribadi dan tuntutan kolektif menjadi tema sentral di sini. Jika kita memutar kembali garis waktu, konsekuensi dari divergensi awal itu segera memicu kekacauan yang tak terbayangkan. Aliansi-aliansi besar di Eropa tidak terbentuk sesuai dengan peta sejarah yang kita kenal. Kerajaan-kerajaan kecil menjadi medan pertempuran tanpa harapan untuk bertahan hidup. Perjanjian-perjanjian damai yang seharusnya mengikat kini berubah menjadi sumpah kebencian yang membara. Kekuatan politik terpecah belah dalam konflik internal yang semakin intens. Para pemimpin harus menghadapi musuh baru dari tetangga mereka sendiri. Situasi ini menciptakan sebuah lanskap di mana stabilitas hanyalah ilusi sesaat. Setiap langkah diplomasi terasa seperti perjudian yang sangat berbahaya dan berisiko tinggi. Perang-perang yang terjadi dalam skenario ini memiliki wajah yang sama sekali berbeda. Front pertempuran tidak mengikuti jalur historis yang kita kenal sebelumnya.
Strategi militer berubah total karena aliansi yang runtuh. Pasukan-pasukan bergerak dengan tujuan yang tidak terduga dan tanpa panduan yang jelas. Kekalahan dan kemenangan di medan perang pun bergeser secara dramatis. Para jenderal menghadapi dilema moral yang jauh lebih berat daripada yang pernah mereka hadapi. Kehancuran fisik meluas ke struktur sosial masyarakat itu sendiri. Nasib kerajaan-kerajaan Eropa berubah secara fundamental dalam kekacauan awal ini. Monarki yang tadinya tampak kuat kini berada di ambang kehancuran total. Struktur pemerintahan lama mulai terkikis oleh tekanan perang tanpa akhir. Rakyat jelata menanggung beban penderitaan yang luar biasa akibat kebijakan para penguasa. Kepercayaan terhadap institusi politik hancur lebur dalam suasana ketidakpastian yang mencekam. Keseimbangan kekuasaan runtuh di bawah gempuran konflik yang tak terhindarkan. By the way, kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak topik menarik lainnya. Bohler listrik. Aliansi-aliansi yang dulunya kokoh kini berubah menjadi musuh bebuyutan. Hubungan antar negara diwarnai oleh kecurigaan yang mendalam dan permusuhan tanpa batas. Pertukaran bantuan dan diplomasi telah digantikan oleh perhitungan strategis yang kejam. Setiap kerajaan berusaha mengamankan sumber daya untuk bertahan hidup sendiri. Persaingan internal kini didorong oleh kebutuhan brutal akan dominasi dan keamanan mutlak. Dunia menjadi arena di mana kelangsungan hidup adalah satu-satunya tujuan utama. Konsekuensi dari perang yang berbeda ini sangat terasa pada struktur sosial masyarakat. Kelas-kelas sosial lama menjadi kabur dalam pusaran kekacauan dan perubahan drastis. Peran bangsawan dan rakyat biasa saling bertukar posisi dalam hierarki baru yang rapuh. Ketergantungan antar kelompok sosial berubah menjadi persaingan untuk sumber daya yang semakin langka. Ketidaksetaraan yang ada sebelumnya diperparah oleh kebutuhan mendesak akan bertahan hidup bersama-sama. Solidaritas komunitas digantikan oleh isolasi dan ketakutan yang mencekam. Kerajaan-kerajaan yang tersisa berjuang keras untuk mempertahankan eksistensi mereka. Keputusan politik diambil berdasarkan perhitungan pragmatis yang sangat dingin dan tanpa emosi. Kedaulatan menjadi konsep yang sangat relatif, diuji oleh kekuatan militer yang dominan. Pemerintahan dijalankan dengan cara yang lebih brutal dan otoriter demi menjaga ketahanan. Sejarah alternatif ini menunjukkan bahwa kekuasaan seringkali dibentuk oleh kekuatan mentah dan bukan oleh hukum formal semata. Kekacauan awal ini menciptakan fondasi bagi tatanan dunia yang sangat berbeda. Struktur geopolitik Eropa sepenuhnya dirombak oleh pergeseran kekuatan besar. Batasan-batasan lama menjadi tidak relevan dalam arena konflik baru ini. Hubungan antar negara terbentuk berdasarkan ketakutan dan kebutuhan pragmatis alih-alih ikatan historis. Dunia memasuki era baru yang didominasi oleh dinamika kekerasan dan perebutan wilayah. Ini adalah dunia di mana nasib ditentukan oleh kekuatan tempur, bukan oleh garis keturunan semata. Perubahan kecil pada awal sejarah dapat menciptakan gelombang riak yang tak terbayangkan, sebuah efek kupu-kupu bekerja secara sunyi dan mematikan. Keputusan sepele yang diambil oleh seorang jenderal di suatu medan pertempuran dapat mengubah alur sungai sejarah secara fundamental. Kita melihat bagaimana ambisi Napoleon yang berbeda mengalir melalui waktu. Ini bukan sekadar kisah tentang kemenangan atau kekalahan militer biasa. Ini adalah studi tentang bagaimana sebuah ketidakpastian kecil bisa memicu kehancuran besar di kemudian hari. Rantai sebab akibat ini mulai terbentuk, membentuk peta Eropa yang kita kenal sekarang. Perubahan itu tampak begitu halus, hampir tidak terlihat oleh mata kita. Namun dampaknya sangat masif, mengubah wajah peradaban secara total. Pergeseran aliansi politik di abad ke-11 dipicu oleh divergensi awal itu. Tanpa persatuan yang berbeda, koalisi besar Eropa tidak akan pernah terbentuk dengan cara yang sama.
Kerajaan-kerajaan kecil yang awalnya bersaing kini menemukan jalur baru untuk berinteraksi. Perjanjian-perjanjian damai yang ditandatangani memiliki makna yang sangat berbeda dalam skenario ini. Hubungan antara monarki dan kekuatan militer berubah drastis seiring waktu. Konsekuensinya adalah tatanan sosial yang sepenuhnya berbeda dari yang kita kenal. Setiap aliansi yang terbentuk di era itu memiliki fondasi yang rapuh. Mereka bergantung pada keputusan awal yang sudah bergeser jauh. Perubahan dalam strategi militer yang diterapkan pada tahun-tahun berikutnya membawa konsekuensi tak terduga. Taktik perang yang berbeda menciptakan jenis konflik baru di berbagai front. Perang yang terjadi memiliki intensitas dan fokus yang sangat berbeda dari sejarah yang kita kenal. Ini memengaruhi sumber daya yang dialokasikan oleh setiap negara. Sumber daya ini kemudian menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang jatuh dalam skenario alternatif. Keseimbangan kekuatan Eropa bergeser secara dramatis karena perbedaan langkah awal tersebut. Konflik-konflik ini menciptakan medan baru bagi pertempuran besar di masa depan. Efek kupu-kupu ini berlanjut melintasi beberapa generasi kemudian. Perubahan kecil dalam struktur sosial memicu pergeseran dalam struktur ekonomi regional. Sistem perdagangan dan industri berkembang dengan jalur yang sama sekali berbeda. Inovasi teknologi pun mengambil arah yang tidak terduga karena perubahan fokus politik. Masyarakat di berbagai wilayah mengembangkan identitas budaya yang unik. Mereka membentuk cara pandang terhadap kekuasaan dan kebebasan secara fundamental. Semua ini adalah hasil dari reaksi berantai peristiwa yang tak terhindarkan. Geopolitik abad ke-17 mengalami transformasi yang mendalam akibat efek ini. Batasan wilayah dan klaim teritorial di Eropa berubah secara signifikan. Negara-negara baru muncul, sementara kerajaan lama melemah atau berevolusi menjadi entitas baru. Konflik perbatasan yang tadinya ada kini digantikan oleh ketegangan ideologis yang lebih kompleks. Pembentukan negara bangsa terjadi dengan dinamika yang berbeda dari sejarah aktual. Struktur kekuasaan di wilayah tersebut sepenuhnya dibentuk ulang oleh jalur alternatif ini. Pada awal abad ke-20, fondasi geopolitik yang berbeda ini menjadi sangat jelas. Kekuatan-kekuatan besar Eropa menghadapi tantangan yang sama sekali baru. Aliansi militer dan diplomasi beroperasi berdasarkan aturan yang berbeda. Perang-perang dunia di era ini memiliki aktor dan motivasi yang sepenuhnya berbeda dari realitas kita. Ketidakpastian masa depan terukir dalam setiap perjanjian dan manuver diplomatik. Masa depan Eropa, jika dipengaruhi oleh divergensi kecil itu, menjadi sebuah labirin kemungkinan yang kompleks. Jika Napoleon berhasil menaklukkan Eropa, peta geopolitik abad ke-16 akan sepenuhnya berbeda. Bayangkan sebuah tatanan dunia yang didominasi oleh ambisi Prancis yang tak terhentikan. Kekaisaran Prancis tidak hanya membentang melintasi Eropa, tetapi juga menguasai wilayah yang sebelumnya menjadi milik kekuatan besar lainnya. Aliansi-aliansi lama runtuh di bawah tekanan kehendak satu sosok jenius tersebut. Struktur kekuasaan di benua itu berubah secara drastis dan tak terbayangkan. Ini adalah dunia di mana ideologi revolusioner Prancis menjadi fondasi dominan bagi seluruh kontinen. Di bawah skenario ini, batas-batas geografis Eropa menjadi kabur oleh ambisi militer yang tak terbatas. Wilayah-wilayah yang sebelumnya diperdebatkan kini berada di bawah kendali langsung Kekaisaran Prancis. Bangsa-bangsa Eropa harus beradaptasi dengan dominasi politik baru ini secara cepat dan brutal. Perubahan ini memicu gelombang migrasi besar-besaran dan konflik internal di wilayah-wilayah taklukan. Revolusi yang pernah membakar Prancis kini menjadi mesin penggerak perubahan global. Kekuatan militer Napoleon yang berhasil mengubah sejarah menciptakan tatanan dunia baru yang didasarkan pada meritokrasi dan efisiensi Prancis. Sistem administrasi baru diterapkan di seluruh wilayah taklukan, menggantikan sistem feodal yang usang.
Birokrasi yang terpusat mulai mengatur kehidupan masyarakat dari tepi laut hingga pegunungan. Ini adalah pergeseran radikal dari tatanan sosial yang sudah ada sebelumnya. Struktur pemerintahan menjadi lebih efisien namun juga jauh lebih menindas. Potensi manusia dalam dunia ini diarahkan sepenuhnya oleh tujuan Kekaisaran Napoleon. Individu tidak lagi hidup berdasarkan tradisi lokal, melainkan diukur dari kontribusi mereka terhadap imperium. Kebebasan individu bergeser menjadi kepatuhan terhadap sistem yang sangat terstruktur. Potensi untuk inovasi dan penemuan dibatasi oleh kebutuhan militer besar-besaran. Semua energi kolektif dialihkan untuk mempertahankan dan memperluas dominasi politik Prancis. Tatanan dunia ini menantang asumsi kita tentang takdir yang sudah tertulis. Jika Napoleon berhasil, maka potensi manusia tidak ditentukan oleh kebetulan sejarah, melainkan oleh kekuatan tekad dan strategi. Ini menunjukkan bahwa masa depan dapat dibentuk oleh pilihan kolektif alih-alih hanya oleh peristiwa acak. Dunia alternatif ini membuktikan adanya potensi untuk mengubah narasi sejarah secara fundamental. Visi dunia baru ini menantang pandangan kita tentang apa yang mungkin dicapai oleh peradaban. Ini menunjukkan bahwa ambisi manusia memiliki kekuatan untuk menulis ulang realitas. Keberhasilan Napoleon dalam skenario ini membuka pintu bagi pemahaman baru tentang potensi kolektif umat manusia. Dunia di mana ambisi menjadi hukum adalah sebuah refleksi dari kekuatan kemauan manusia. Hi everyone! Quick reminder, subscribe untuk konten berkualitas setiap hari. Kilauan next episode, plot twist yang gak disangka. Subscribe now. Wah, Je berteriak ketakutan.